Assalamualaikum. Halo, kembali lagi dengan saya di channel Super Anime. Saya akan melanjutkan alur cerita Against the Gods part kedua. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe sehingga saya bersemangat untuk membuat cerita manhwa selanjutnya. Terima kasih. Dia tidak bangun sampai sekarang. Bau aneh datang dari bibirnya dan bibir Xiao Ce sedikit terselip. Ekspresinya menjadi gelap. Ini adalah bedak heart pembunuhan. Pada tahun-tahun itu ia tinggal di Azure Cloud Continent dengan Sky Poison Pearl di tubuhnya. Yunce mengetahui tentang semua racun yang ada di seluruh dunia dan bisa dikatakan bahwa tidak ada racun yang tidak ia kenal. Dia bisa mengidentifikasi nama dan efek racun hanya dengan aroma. Pada saat yang sama, karena Pearl Poison Pearl, dia kebal. Dia tidak bisa terluka oleh racun apapun, tidak peduli seberapa beracun racun itu. Murdering Heart Powder dibuat dengan menggabungkan rumput jiwa yang unik dan striae ungu dari pohon apel cherry. Jika dilarutkan dalam air, racunnya tidak berwarna dan tidak berasa. Seseorang akan kehilangan nyawanya 10 detik setelah racun memasuki tubuh dan tidak ada yang tahu penyebab kematian karena itu juga racun tanpa jejak. Mata Xiao Ce berkabut dan langsung mengerti apa yang terjadi. Sebenarnya, dia tidak benar-benar pingsan tetapi dia minum bubur yang mengandung bubuk hati pembunuh. Tetapi diracun sampai mati. Dia lahir di benua Azure Cloud tetapi setelah dia tidur di tebing Jueyun, dia sebenarnya bereinkarnasi di dunia ini di dalam mayat. Jika seseorang mendengar ini, itu akan terdengar seperti itu berasal dari salah satu cerita di Arabian Nights. Tetapi itulah satu-satunya alasan yang bisa dibayangkan oleh Xiao Ce. Tunggu sebentar, jika benar-benar seperti itu, maka tubuh ini seharusnya tidak memiliki kemampuan antitoksin. Kenapa dia aman dari Murdering Heart Powder di bibirnya ketika pemilik tubuh sebelumnya meninggal belum lama ini? Perasaan yang agak aneh datang dari telapak tangan kirinya. Xiao Ce mengangkat tangan kirinya dan terkejut menemukan ada jejak hijau melingkar di telapak tangannya. Bentuk ini, warna ini, ukuran ini, jelas sama dengan Pearl Poison Pearl. Sebelum melompat dari tebing Jueyun, dia mati-matian menelan Pearl Poison Pearl tetapi dia tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi padanya. Tanda ini di tangannya secara tak terduga adalah Sky Poison Pearl dan itu benar-benar melintas bersamanya ke dunia ini. Seolah-olah sedang kesurupan, Xiao Ce menatap Pearl Poison Pearl dan tanpa sadar berbisik, "Mutiara racun langit." Saat suaranya menurun, tanda hijau di telapak tangannya tiba-tiba melepaskan lampu hijau. Segera, sedikit pusing menghampirinya dan dia tanpa sadar menutup matanya. Ketika dia membuka mereka, seluruh dunianya dibanjiri warna hijau. Dunia hijau ini luas dan terbuka. Tidak ada batasan untuk dilihat dan ada aroma samar mutiara racun langit di seluruh ruang ini. Setelah lama linglung, Xiao Ce mengerti bahwa ia telah memasuki dunia di dalam Sky Poison Pearl. Siapa yang menyangka bahwa di dalam Sky Poison Pearl akan ada dunia yang begitu luas dan terbuka? Yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa setelah dia memakan Sky Poison Pearl tanpa memikirkan konsekuensinya, Sky Poison Pearl benar-benar melakukan perjalanan bersamanya, dan bahkan tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Jika ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Xiao Ce menutup matanya,
dan memusatkan pikirannya. Tiba-tiba, dunia hijau dengan cepat menghilang, dan ketika dia membuka matanya lagi, dalam penglihatannya adalah ruangan yang dia kenal. Menatap tanda hijau samar di telapak tangannya, Xiao Ce perlahan tersenyum meskipun tidak diketahui mengapa peristiwa konyol ini terjadi. Tidak hanya ia bereinkarnasi, tetapi juga mempertahankan kenangan dari kedua kehidupan. Mungkin, bahkan para dewa tidak bisa menyaksikan penderitaan kedua nyawa, mengasihani, dan memberinya kesempatan untuk hidup lagi. Yun Ce adalah korban penganiayaan dari individu terkuat Azure Cloud Continent yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pada akhirnya dia mati, dia mengguncang dunia sendiri. Betapa menakjubkan dan menakjubkannya hal itu. Namun, tubuhnya saat ini hanya rata-rata. Tidak, berbicara tanpa pengekangan, itu bisa dianggap lambang kelemahan. Di benua langit yang mendalam, kekuatan yang mendalam adalah yang paling penting. Meskipun Xiao Ce lahir di klan Xiao, dan bahkan cucu dari penatua kelima terkuat Xiao Lai, kekuatannya yang mendalam masih berada di level 1 di ranah mendalam dasar, meskipun dia sudah berusia 16 tahun. Dia mulai melatih kekuatan rohnya ketika dia berusia 7,5 tahun. Memasuki tingkat dasar mendalam 1 pada usia 8, dan kemudian tidak membaik selama 8 tahun penuh. Dia diejek oleh semua klan Xiao. Setelah itu, Xiao Lai mengundang dokter kelas atas Floating Cloud City. Dr. Seto memeriksa tubuhnya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa Xiao Ce terlahir dengan urat darah yang rusak. Kerusakannya sangat parah sehingga hampir tidak mungkin untuk pulih. Dalam keadaan ini, Xiao Ce akan mandek di tingkat pertama dari realem mendalam realem, dan tidak pernah bisa meningkatkan lebih lanjut, tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Bahkan jika dia berlatih dengan hidupnya di telepon, dia akan tetap berada di tingkat pertama realem mendalam seluruh hidupnya. Orang seperti ini tidak diragukan lagi keberadaan terendah di benua langit yang mendalam, dan merupakan bahan tertawaan total dalam klan Xiao. Jika bukan karena kakeknya Xiao Lai menjadi yang terkuat di Xiao Clan, yang bahkan bisa dikatakan sebagai yang terkuat di Floating Cloud City, tidak ada yang akan menatapnya. Xiao Clan adalah salah satu dari 3 keluarga besar yang dilatih dalam cara mendalam di Floating Cloud City, dan memiliki entitas kuat yang tak terbatas. Dalam sejumlah besar pemuda yang muncul dari generasi yang sama, Xiao Ce dapat dikatakan sebagai keberadaan yang tidak perlu. Bahkan jika dia meninggal suatu hari, tidak banyak kecuali beberapa yang akan peduli. Tapi ada beberapa hari ini yang benar-benar mencoba membunuhnya menggunakan bubuk jantung pembunuhan yang sangat sulit didapat dan mahal. Xiao Ce jelas tahu alasannya mengapa sekarang. Karena hari ini adalah hari pernikahan antara dia dan Xia Qingyu. Bersambung mungkin besok untuk melanjutkan cerita part ketiga. Terima kasih.